Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan 15 materi. Yang pertama yaitu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui dua proses atau dua tahap. Pertama itu Al-Quran turun dari Baitul Hayari lalu mampus ke Baitul Izzah. Pada proses ini Al-Quran diturunkan secara sekaligus, yang mana hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpiara. Kedua itu Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke hati Nabi Muhammad SAW. Proses ini bersifat secara berangsur-angsur, yaitu Al-Quran secara turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun, 13 tahun berada di Mekah dan 10 tahun berada di Madinah. Selanjutnya yaitu ada beberapa hikmah Al-Quran juga secara berangsur-angsur. Yang pertama itu menguatkan hati Nabi Muhammad, yang kedua yaitu memberi ruang kepada umat Islam untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga itu mencegah salah penafsiran. Terus materi selanjutnya itu tentang pengantar studi Al-Quran. Studi Al-Quran adalah mempelajari tentang Al-Quran secara menyeluruh, baik itu dari konsep kaidah, metode penafsiran serta pemahaman atau pengamalan yang terdapat dalam Al-Quran. Ada beberapa nama lain dari Al-Quran. Yang pertama itu Al-Furqan, yang kedua ada Zikir, yang ketiga ada Tanzil, yang keempat ada Ruh, dan ada beberapa kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama itu akidah dan akhlak, yang kedua itu ibadah dan peraturan, yang keempat kisah-kisah umat terdahulu. Materi selanjutnya tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya satu atau beberapa ayat. Menurut ulama, asbabun nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran yang berisi tentang jawaban dari pertanyaan para sahabat. Sebab turunnya Al-Quran ada dua. Yang pertama itu Al-Quran turun karena ada pertanyaan dari para sahabat. Yang kedua, Al-Quran turun karena peristiwa tertentu. Selanjutnya ada fungsi asbabun nuzul dalam penafsiran. Yang pertama itu membedakan antara ayat yang umum dan konteks. Yang kedua, mencegah salahnya penafsiran karena tidak melihat ayat dari konteks sejarah. Selanjutnya materi tentang Al-Quran sebagai keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk meraih keberhasilan tanpa mengabaikan perkara akhirat. Konsep keseimbangan dalam Al-Quran yaitu harmonisasi antara hubungan atau tuntutan dunia dan akhirat. Jadi umat Islam harus memandang dunia ini sebagai ladang amal untuk kebaikan, untuk hidup yang lebih baik di akhirat nanti. Dan di dalam Islam juga tidak boleh meninggalkan perkara dunia. Justru Allah menuntut umat Islam agar menjadikan dunia sebagai wasalah untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Materi selanjutnya yaitu tentang membangun kecerdasan emosional melalui zikir dalam perspektif Al-Quran. Makna zikir dalam Al-Quran, zikir memiliki beberapa makna di dalam Al-Quran. Yang pertama itu mengingat Allah, yang kedua itu menyebut nama Allah dengan lisan, yang ketiga itu menghayati atau memahami pelajaran yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Dan menurut Imam Ghazali, zikir adalah kunci ketenangan jiwa dan kedekatan diri kepada Allah. Zikir bukan hanya sekedar sebuah ritual ibadah, tetapi juga sebagai ritual spiritual untuk mencerdaskan emosional seseorang. Materi selanjutnya itu kewirausahaan dan ekonomi kreatif dalam perspektif Al-Quran. Kewirausahaan adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai yang baru. Ekonomi kreatif adalah sektor kegiatan ekonomi yang mengandalkan ide atau inovasi sebagai modal utama. Di dalam Al-Quran juga terdapat prinsip dua hal tersebut. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kejujuran, yang ketiga amanah, dan yang keempat ketuhanan. Terus materi selanjutnya Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan umat Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah yang dijadikan sebagai pedoman utama bagi hidup manusia. Di dalamnya terdapat petunjuk tentang akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan kehidupan sosial. Al-Quran juga membimbing manusia untuk menjalani hidup yang benar dan seimbang untuk urusan dunia dan akhirat.
Secara keseluruhan Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk lengkap yang menuntut umat Islam membangun pribadi yang berakhlak, masyarakat yang harmonis, dan kehidupan yang bermakna serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya itu Al-Quran dalam perkembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, ekonomi dikaitkan dengan istilah al-iqtisad, yaitu sikap hidup sederhana, tidak boros, dan menggunakan rezeki secara seimbang. Ada beberapa prinsip ekonomi syariah dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada keadilan, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada kehalalan, yang keempat adalah tidak merugikan orang lain. Prinsip ini menjadi fondasi bagi seluruh penunjuk ekonomi. Dalam nilai ini kemudian menjadi dasar berkembangnya lembaga keuangan syariah modern seperti bank syariah, sukuk, wakaf, dan secara keseluruhan Al-Quran membimbing umat Islam agar menjalankan aktivitas ekonomi yang beretika, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Materi selanjutnya pentingnya keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial dalam Al-Quran. Al-Quran menekankan bahwa kehidupan ekonomi harus menerapkan sikap al-iqtisad, yaitu tidak berlebihan atau boros. Sikap ini mendorong umat Islam untuk mengelola harta secara bijak dan tidak melakukan pemborosan. Selain itu keseimbangan, Al-Quran juga menekankan keadilan sosial. Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dan melarang segala bentuk kezaliman dalam kehidupan ekonomi. Materi yang terakhir yaitu etika penggunaan media sosial dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran juga memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang untuk berkomunikasi termasuk di dalam dunia media sosial. Ada beberapa prinsipnya, yaitu yang pertama itu tabayun atau memverifikasi, yang kedua ada menghindari riba, yang ketiga yaitu tidak mengunjing, yang keempat tidak menyebarkan hoax, dan yang terakhir yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.